Puji Tuhan, saudara, Mazmur di pagi ini berbicara kepada kita, tersedia berkat-Nya. Mari kita lihat, saudara, Tuhan pagi ini siap mencurahkan berkat-Nya. Tuhan siap memberkati saudara dan saya, apapun dan bagaimanapun keadaanmu. Tuhan sanggup memberkati kita. Saudara, kalau tema ini saya ambil, berarti Tuhan mau melakukan yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya? Mazmur pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan kalau dalam bahasa Indonesia berkata, berbahagialah. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan lain dikatakan bahwa diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, saya mengutip kalimat ini, artinya saya ambil jadi temanya bahwa diberkati saudara dan saya. Ketika saudara mau terima berkat adalah jangan ikuti nasihat orang fasik. Itu saja. Artinya bagaimana? Kita mesti ikuti nasihat surga. Kalau kita berjalan dengan nasihat Tuhan, nasihat surga, maka hidupmu akan mengalami berkat Tuhan. Diberkati dalam segala sesuatu. Saudara, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, berkat Tuhan lebih dahsyat daripada segala masalah kita. Intinya adalah, hiduplah menurut nasihat surga. Nasihat surga itu seperti apa, saudara? Saya ajak kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saudara, nasihat Tuhan adalah berupa kita harus mendengarkan hardikan. Hardikan itu apa, saudara? Kadang-kala teguran, keras, saudara. Kadang-kala kita sepertinya dikagetkan, dikejutkan, sudah disadarkan maksudnya. Itu jauh lebih baik, tapi keluar dari orang-orang yang berhikmat. Itulah nasihat surga. Pada waktu kita hidup seperti itu, kita suka akan hal-hal seperti itu, saya percaya engkau akan diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara, tapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau ditegur, apalagi ditemplak, dihardik oleh firman Tuhan. Saudara, kita perlu ada teguran-teguran dari rekan-rekan kita, orang-orang yang berrohani, dari saudara, orang-orang yang mengcover kerohanian kita, yang mensupport kita. Terima, saudara, bersyukur, itu orang-orang yang berhikmat. Itu adalah nasihat surga. Nasihat surga membuat saudara orang-orang yang menjelma menjadi kuat, orang-orang yang selalu di dalam dosa, akhirnya bisa keluar dari dosa, saudara. Orang yang seringkali dalam kelemahan akan keluar dari segala kelemahan, saudara. Kenapa? Karena saudara mulai mendapatkan banyak nasihat surga. Nasihat surga jauh lebih baik daripada nyanyian orang bodoh, daripada nyanyian orang berdosa. Saudara, lakukan sesuatu ketika engkau hidup di dalam nasihat surga. Saya percaya akan ada banyak kemenangan, akan ada banyak berkat-berkat Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara. Persoalannya adalah, mau nggak kita hidup di dalam nasihat surga? Saudara, bahaya. Justru yang kedua, kalau kita tidak hidup dalam nasihat surga, berarti kita hidup dalam nasihat orang fasik. Wah, itu berbahaya. Itu sebabnya tadi Tuhan bilang, kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita akan selalu diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan di nasihat orang fasik, hidup di sana, melakukan itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kita buka Sefania pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Perhatikan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak peduli pada kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allah ia tidak menghadap. Jadi saudara, lihat orang fasik, nasihatnya adalah tidak peduli kepada siapapun. Jadi manusia mau menasihati, dia tidak pernah mau tahu. Manusia saja dia tidak mau tahu, apalagi Tuhan. Orang fasik adalah sifatnya yang kedua, saudaraku, dia tidak pernah percaya sama Tuhan. Bayangkan itu, saudara. Ketika dia tidak percaya sama Tuhan, nasihat apa yang dia bisa berikan sama kita? Justru itu akan membuat saudara akan masuk di dalam keterpurukan, kekalahan, dan tidak akan pernah melihat berkat Tuhan. Tetapi kalau engkau hidup di dalam berkat Tuhan, engkau alami berkat Tuhan, hiduplah di dalam nasihat Tuhan. Nasihat orang fasik adalah yang ketiga, jenisnya apa, saudara? Dia tidak pernah menghadap Tuhan. Bayangkan, saudara, dia nggak pernah mau ketemu sama Tuhan, tidak pernah mau ke gereja, tidak pernah mau beribadah, tidak pernah mau menyembah Tuhan. Bagaimana dia akan mendapatkan hikmat? Bagaimana dia akan diurapi? Maka saya percaya nasihatnya bukanlah kebenaran. Nasihatnya akan membuat saudara justru akan melihat saudara persoalan makin jadi besar. Hari ini, saudara, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, tidak ada jalan lain, saudara. Lakukan hidup di dalam nasihat surga. Dan jangan pernah hidup di dalam nasihat orang fasik. Maka berkat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Karena saya percaya ketika saudara mulai hari ini sadar dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan nasihat surga. Aku membutuhkan nasihat orang-orang berhikmat. Aku membutuhkan nasihat gembalaku, hamba Tuhan, pendeta, kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang keras, yang menemplak, menegur, menyadarkan aku. Saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Sampai kita ketemu lagi besok di pagi yang penuh dengan keberkatan. Amin.